Gereja Tuhan tidak pernah rontok karena serangan dari luar. Gereja Tuhan habis hancur karena internal yang tidak beres. Tidak pernah ada bangsa bisa mengalahkan Israel selama Israel berjalan lurus. Kalau kalah, baik saudara, kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan kali ini dia Sang Natal. Dan kita mengambil tema penasihat ajaib. Ada 4 kali seri seperti yang sudah disampaikan. Nah, saya harap saudara memperhatikan terus. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika kita memulai gereja ini lalu membuat satu tema seri. Sebetulnya nggak ada planning dulu, ya. Waktu satu kali kita bikin seri salib 7 kali, ya, 7 kata penuh kuasa. Lalu kita bikin lagi seri Natal. Lalu waktu saya mesti mempersiapkan untuk tema-tema berikutnya, saya pun terkaget-kaget sebetulnya karena menemukan banyak sisi-sisi yang saya sendiri tidak terlalu perhatikan tadinya. Nah, karena tema itu sudah diangkat, lalu mesti menggali dan mempelajari lagi, lalu saya makin terkejut lagi. Betapa banyaknya orang merasa tahu, tapi banyak yang mereka sebetulnya tidak tahu. Dan itulah yang menakutkan pada wajah gereja sekarang. Karena sudah terlalu banyak orang yang berkhotbah dan berbicara jauh dari prinsip kebenaran Alkitab. Pada waktu saya nonton di televisi misalnya, ya, itu acara di TV, khotbah-khotbah. Saya suka nonton orang lain. Dan saya mulai berpikir luar biasa beratnya. Saya membayangkan bagaimana pemahaman orang tentang kekristenan pasti salah luar biasa. Lalu pada ada sisi-sisi yang sangat semangat dan gairah. Taruh di sampingnya Mario Teguh atau motivator yang lainnya. Sudah mirip sudah. Cuma ya satu pakai Yesus, satu tidak. Tidak ada lagi prinsip nilai pergumulan kekristenan. Kita makin luntur, saudara. Oleh karena itu sebetulnya kita menghadapi tantangan yang sangat serius. Bagaimana kita mau mengerti kebenaran itu. Nah, begitu juga lah dengan Natal. Bagaimana kita menelusuri, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berkelahi untuk memahami itu. Nah, semua bagian dari PL sampai PB tidak lepas dari apa yang disebut histori atau sejarah. Nah, repotnya kita adalah orang yang tidak suka belajar sejarah, khususnya Asia. Orang-orang di Eropa, Amerika, atau orang-orang di Western kita bilang sangat memperhatikan sejarah. Ya, mereka belajar. Nah, kita khususnya di Indonesia paling jengkel dengan sejarah, ya, pelajaran yang kita nggak suka. Hafal inilah, hafal itu, begitu. Nah, kalau orang belajar sastra di luar, juga mereka belajar sejarah. Bagaimana memperhatikan logika pikir orang dan seterusnya. Ini memang penting untuk memahami ke arah mana sebetulnya kita akan bergerak. Maka saya setuju kalau gereja akan makin lumpuh. Karena sebetulnya gereja sudah terperangkap dalam jebak postmodernisme tanpa pernah merasa dia sudah terjebak. Celakanya lagi, malah ngomong lagi, hati-hati dengan postmodernisme. Padahal dia sudah totally postmodernisme. Artinya apa? Dia cuma mengcopy paste ucapan itu tanpa mengerti apa yang diucapkan. Nah, ini yang menjadi sangat berbahaya. Nah, kalau kita berkata dia penasihat ajaib, apa yang kita pahami tentang penasihat ajaib? Ya, ini juga menjadi pertanyaan sangat serius. Sejauh mana kita mengerti? Nah, karena itu saudara, dan tidak waktu kita mengulas ini, kita akan banyak dan berkembali kepada sejarah karena garisnya itu begitu terang benderang. Yesus disebut raja. Kenapa raja? Ada histori daripada kerajaan dari sejarahnya Israel. Kerajaan Israel yang kekal di mana? Pada Kristus, kerajaan Allah yang kekal. Ini historinya kalau sudah ngerti baru kita, wah, luar biasa. Progressive revelation itu kelihatan begitu clear sekali. Dari mulai Kejadian 3 ayat 15, kejatuhan dosa, janji Allah, dan kemudian digenapi, itu amat sangat hebat. Nah, sekarang kita akan memikirkan saudara bagian ini. Bagaimana yang dikatakan oleh Yesaya? Kita membuka di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Ya. 6-7 saya bacakan demikian. Jikalau saudara sudah menemukan, kita baca sama-sama, ya. Yesaya 9 ayat 6 dan ayat 7. 1, 2, iya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, dari 2 ayat ini kita akan nanti khotbah 4 seri dan menyorot dari 4 titik, saudaraku yang kekasih. Sekarang mari kita lihatkan dulu sedikit daripada perjalanan Israel. Sesudah 400-an tahun kurang lebih Israel diperbudak di Mesir, Tuhan menyatakan belas kasih-Nya dan membawa mereka keluar dari Mesir. Pertanyaan menarik, apakah dalam 400 tahun
Waktu-waktu terakhir ketika mereka diperbudak, Tuhan tidak mengasihani mereka. Apakah Tuhan mengasihani mereka waktu zaman Yusuf saja? Jawabnya tidak. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Lalu di mana kasih Allah? Jikalau bangsa itu diperbudak, disinilah keunggulan pemikiran Kristen, menemukan kasih Allah di tengah kesulitan, menemukan berkat Allah di tengah penderitaan, menemukan kebahagiaan di tengah aniaya. Ini hebatnya iman Kristen. Nah, iman ini tidak pernah dipahami orang lain. Celakanya orang Kristen justru membuang kekayaan paradoks di dalam memahami kebenaran itu. Nah, oleh karena itu, sesudah mereka dibuang lalu dibawa kembali ke tanah Mesir, saudara, di dalam perjalanan Allah menyatakan cinta kasih yang besar, kekuasaan mujizat yang hebat. Tiang awan, tiang api menyertai mereka dalam perjalanan. Artinya siang malam mereka tidak pernah sendirian. Makan, minum, tidur mereka dijaga dan dipenuhi oleh Tuhan. 40 tahun Tuhan menghukum mereka sekaligus memelihara mereka. Perhatikan lagi, Tuhan 40 tahun murka karena 40 hari pengintaian mereka memberedarkan berita-berita yang tidak baik. Lalu Tuhan bilang, 1 hari pengintaianmu akan menjadi 1 tahun. Sehingga jadilah 40 tahun. 40 tahun Tuhan menghukum, tapi perhatikan koma, 40 tahun Tuhan memelihara. Mau mengerti Alkitab, belajarlah melawan dirimu. Siapa yang mau dipelihara Allah tapi dihukum sekaligus? Mana ada yang mau? Suruh muter-muter tapi dipelihara. Itulah pemeliharaan Allah. Siapa yang mau dipelihara Allah? Penuh cinta kasih tapi sakit-sakitan. Itu pengertian Yabes. Selama hidupnya ia menderita sakit, dan waktu kembali dia tidak punya tanah pusaka karena sudah tidak teranggap lagi dan tersisihkan karena penyakitnya sejak kecil itu. Lalu dia berteriak pada Tuhan, dan itu Tuhan katakan, Yabes, engkau tidak lagi akan menderita. Engkau akan melebar ke kiri ke kanan. Artinya berkat diberikan pada Yabes setelah penderitaannya. Orang Kristen sekarang kurang ajar, jahat luar biasa. Sudah kaya masih mau Yabes, kiri kanan lagi. Itu kan kelewatan sebetulnya. Yabes itu lihat dulu latar belakangnya. Sejak lahirnya menderita dan mengalami kesulitan. Itu sebab disebut namanya Yabes. Lalu Tuhan memberkati dia. Kenapa kemudian kita lalu sudah pun cukup lalu minta lagi berkat Yabes? Ini bagi saya kelewatan. Nah, itu kalau tidak mengerti histori. Nah, ini yang jadi bahaya. Akhirnya kita salah di hadapan Tuhan, tapi mengutip ayat-ayat Alkitab. Nah, karena itu saya rindu sebetulnya saudara, kita bergumul dan terus berkelahi mengerti kebenaran supaya kita betul-betul hidup dalam prinsip-prinsip Alkitab itu. Ya, selalu kalau saya ditanya orang, Pak Bingman, you dikenal di banyak tempat. Kalau you datang, kebaktian naik. Ya. Kemarin saya pergi di Medan juga, Pak, waduh Pak, sorry nih, udah agak sepi minggu lalu, sepi Pak, cuma separuh. Saya juga nggak tahu kenapa, pokoknya saya datang kemarin penuh. Ya. Lalu malamnya lalu Natal lagi. Ya. Jadi saya pulang Sabtu dari Medan. Nah, yang saya ingin katakan, orang bilang kenapa ya? Pak, ayo dong, saya sedih gereja Bapak nggak rame. Saya bilang saya nggak pernah berdoa untuk gereja saya rame. Saya berdoa ada orang-orang bermutu yang Tuhan lahirkan di gereja ini. Jemaat yang mengerti dan mencintai Alkitab dengan benar. Kalau jumlahnya banyak, terima kasih Tuhan. Jumlahnya sedikit, is not my business. Banyak dikit urusan kedua itu. Ingat selalu, ya, banyak orang-orang yang mengurus artis-artis Kristen kenal baik dengan saya dan tinggal supply. Saya tinggal telepon, kirimin artis tiap minggu, selesai. Nggak ada kos. Kenapa Pak nggak pakai? No, kita bukan itu. Saya lebih suka kalian jemaat belajar melakukan apa yang bisa kita lakukan, bermutu dan terus menggali. Nah, ini yang penting. Karena itu Israel 40 tahun dididik oleh Tuhan. Akhirnya apa dapatnya? Ternyata memang susah. Dan saya pun harus mengerti betapa sulitnya mengajar orang. Tuhan mengajar Israel 40 tahun. Lihat tiang awan, tiang api, makan, minum, diputer-puter. Tapi nggak kapok-kapok juga. Tetap aja menyembah patung luangan lembu emas. Ada 3 kali ibadah yang jahat. Hampir 55.000 orang. Mereka dibantai oleh Tuhan. Dari totally, waktu mereka keluar 600.000 pria dewasa, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, peristiwa itu cukup menyayat hati. Karena hampir 10% pionir-pionir yang sebetulnya unggulan depan itu, yang diandalkan itu, dibantai langsung oleh Tuhan. Cukup menakutkan. Saya bermain-main angka, tapi ini tidak terlalu tepat. Hampir 10% habis dibabat Tuhan dalam perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian. Ditambah yang ditulah kecil-kecil, itu 3 peristiwa besar saja. Ya. Tetapi ketika orang 10 kusta, 10 sembuh, cuma 1 yang kembali pada Tuhan.
Kalau kemarin 10% dibantai, sekarang cuma 10% yang masuk surga. Kira-kira angkanya begitu ya. Tapi sorry, jangan bilang nanti 10% orang Kristen masuk surga. Saya cuma bermain-main dengan otak saya ini untuk ngelihat. Tuhan, how can? Betapa seriusnya perjanjian baru. Tapi kalau kita lihat jalan seluruhnya, memang jalan salib itu yang paling berat. Ya, dan kita harus bergumul di sana. Nah, oleh karena itu saudara, ketika orang Israel tiba di tanah perjanjian, dibagilah tanah, diangkatlah atas mereka hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ini pada waktu perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, Yitro mertua Musa ngeliat Musa babak belur ngomong mesti mengadili orang itu. Lalu dia bilang, Musa tidak elok begitu, engkau akan capai sendiri. Angkatlah hakim atas 10, 100, 1000 dan seterusnya. Maka diangkatlah ketua-ketua tiap kelompok. Nah inilah kelak yang disebut hakim-hakim pada tiap suku-suku. Nanti ada satu hakim yang paling tinggi, nanti itu yang dipakai, itu di era hakim-hakim yang kita baca. Maka sampailah mereka saudaraku. Maka apa yang disebut penasihat Israel dimulai dari hakim-hakim yang memainkan perannya. Di dalam pra-Taurat, Abraham apa semua itu mandiri-mandiri ya. Nuh sendiri nggak ada lingkupnya, Abraham sendiri nggak ada lingkupnya. Tapi begitu masuk sebagai bangsa Israel, mulai sistem itu ada, maka diangkatlah penasihat-penasihat itu. Maka mereka harus menasihati jemaat itu, orang-orang yang cakap, yang dianggap mampu, bermutu, direkrut lalu jadi penasihat untuk tiap-tiap suku mereka sesuai dengan strata yang mereka punya. Ya, mereka menguasai berapa, mengatur berapa orang. Nah, saudara-saudara, mereka lah yang diatur oleh Tuhan. Sampailah di tanah Israel, maka masuklah era yang disebut hakim-hakim. Maka tiap suku itu rapat, lalu kalau ada apa mereka tanya, hakim memberi nasihat, ini loh, ini loh, ini loh. Mesti begini, mesti begini. Jangan begitu, jangan begini, dan seterusnya. Maka dia terus memberikan nasihat, tetapi hakim-hakim juga mencatat. Banyak hakim yang kacau balau juga hidupnya. Sebagai penasehat, ternyata mereka punya cacat celah. Lalu bangsa Israel tidak juga puas saudara dengan apa yang ada. Maka kalau kita melihat mertua Musa, Yitro menasihati Musa, lalu Musa mengangkat hakim-hakim untuk menasihati warga, hierarkinya jelas atas ke bawah. Maka barang siapa yang tidak mampu memberi nasihat, hendaklah dia berdoa. Karena sejatinya ia belum menemukan kekristenannya. Perhatikan kalimatku. Barang siapa tidak mampu memberi nasihat, hendaklah dia memeriksa dirinya. Karena setiap kita harus menjadi penasihat juga dalam hidup kita, minimal terhadap anak-anak kita. Maka celakalah mereka yang tidak bisa mengaturnya dan memberi nasihat yang penting dan yang bermutu. Tidak tentu hari ini anak itu dengar 10, 15, 20 tahun mungkin. Bahkan mungkin sesudah kita mati baru mereka sadar betul. Tetapi benih itu sudah tumbuh. Karena selalu perlu waktu untuk benih itu bertumbuh dan berbuah. Nah, hakim ini memberi warna. Tetapi kemudian Israel kacau balau, lalu mereka tidak suka dengan apa yang ada. Mereka minta raja. Nah, nanti ini kaitan dengan raja damai, kita akan bicara di belakang. Tetapi sekilas saja, bagaimana waktu mereka minta raja? Samuel jengkel. Apa-apaan ini? Tapi Tuhan berkata, Samuel bukan kau yang ditolak, tapi aku. Berikan mereka raja. Nah, saudara-saudara, Samuel menjadi hakim terakhir sekaligus nabi pertama di dalam struktur kenabian. Ya, Musa kan disebut nabi juga, Pak. Welcome. Orang yang mengatakan itu nabi, tapi struktur itu dimulai oleh Samuel. Sebelumnya hakim-hakim, maka masuklah era para nabi. Maka diangkatlah nabi, Samuel menjadi nabi sekaligus era pertama raja. Jadi Israel tidak pakai hakim-hakim lagi, tapi raja. Nah, oleh karena itu Samuel sebagai hakim terakhir dan nabi yang pertama, lalu menasihati kepada semua orang-orang Israel bagaimana seharusnya mereka hidup. Saya paling kagum nasihat Samuel tentang doa. Hai orang-orang Israel, celakalah aku, berdosalah aku jika lalai mendoakan kalian. Itu doa paling ucapan paling menghantam saya. Saya pikir-pikir ya, celakalah aku kalau aku lupa mendoakan kalian. Kita kadang-kadang abai pelayanan saja nggak rasa celaka ya, nggak rasa dosa, anteng-anteng aja. Kita melepas tugas kita juga tenang-tenang saja. Dia lalai doa loh, dia rasa dosa. Belum kerja masih doa. Tapi kita lalai kerja rasa nggak dosa. Nah ini yang mesti kita tumbuh kembangkan saudara. Ya, saya akan berkelahi dengan urusan itu. Maka belajar bagaimana hidup dipersembahkan kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi gugatan penting kepada kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih,
Maka era Nabi muncul, kemudian bergerak. Nah, di antara Nabi yang satu keluar ini nanti di suku-suku Israel ada yang disebut kemudian tua-tua. Peran yang disebut hakim-hakim berubah menjadi tua-tua di kalangan tiap-tiap suku. Ada tua-tuanya, ada tua-tua. Tapi paling atas nanti Nabi menjadi suara Allah untuk disampaikan. Lalu tua-tua mengingatkan kepada semua umat di tempatnya. Ingat, Nabi itu bilang ini, Tuhan bilang begini. Begitulah tua-tua itu memberikan nasihat-nasihat mereka. Sesudah itu nanti bergerak, mulailah keimaman mengangkat imam besar pada tiap zamannya. Nah, imam besar pun menjadi bagian. Sehingga ada hakim, nabi, tua-tua, imam besar. Di dalam progres perjalanan sejarah itu menjadi penasehat bagi Israel. Tetapi ternyata jatuh bangun juga para penasehat ini. Para penasehat menjalankan tugasnya, tetapi semua penasehat pernah berbuat salah. Nasihat mereka sangat limited, sangat terbatas, dan mempunyai kelemahan. Nah, dari sini kita sudah mulai bisa melihat istilah penasehat ajaib. Ya, perhatikan. Dari sini kita mulai bisa melihat istilah penasehat ajaib. Progres berjalan. Hakim, nabi, tua-tua, imam besar. Tapi mereka fail. Umat dinasihati, raja dinasihati. Tapi ada umat melawan. Raja Babelo. Celakanya pula di antara mereka muncul nabi yang bengkok. Tua-tua yang senangnya hanya untuk perutnya sendiri. Mereka-mereka yang coba berlomba membesarkan dirinya. Bermain di belakang, menelikung, dan mereka menjadi orang-orang yang merontokkan kehidupan umat. Gereja Tuhan tidak pernah rontok karena serangan dari luar. Gereja Tuhan rontok karena perilaku di dalam. Ingatkan, gereja Tuhan tidak pernah rontok karena serangan dari luar. Gereja Tuhan habis hancur karena internal yang tidak beres. Tidak pernah ada bangsa bisa mengalahkan Israel selama Israel berjalan lurus. Kalau kalah karena bengkok. Dan Tuhan gerakkan orang kafir menghantam Israel, seperti menghabisi kerajaan utara lewat Asyur, menghabisi kerajaan selatan lewat Babel. Kita mesti belajar sejarah. Itu sebab saya tidak terlalu pusing urusan di luar sana. Mau kayak apapun, ada gedung kita puji Tuhan, tidak jadi masalah. Tapi semangat pelayanan harus terus kita hidup dan kobarkan. Tapi kalau ada persoalan di intern kita, itu yang paling menyedihkan. Sakit rasanya, susah. Dan ini yang kita mesti kudu hati-hati berpikir dalam kehidupan kita. Disitulah penasehat-penasehat telah memberikan nasihat yang salah. Ada banyak orang memberikan nasihat pada orang mengakibatkan perpecahan. Kan repot. Dia ngomong A, dia tidak tahu, dia itu mengakibatkan kekacauan di tempat lain. Sehingga ada orang bisa salah menangkap nasihat, tapi yang memberi nasihat pun berpotensi salah juga memberikan nasihat. Sehingga akhirnya, saudara, kegaduhan di dalam gereja itu terus terjadi, bertumbuh dan berkembang. Nah, ini menjadi agak repot, saudara. Kedekatan dan kebenaran, seringkali kebenaran kalah dengan kedekatan. Karena saya dekat dengan kalian, sebetulnya kalian salah, saya diam saja. Saya iyain aja, namanya karena dekat ya. Padahal sebetulnya kamu salah. Kebenaran harusnya kan lebih tinggi dari kedekatan, kan begitu kan? Karena kebenaran urusan vertikal dengan Tuhan. Kedekatan adalah horizontal, saya dengan kalian. Maka marilah kedekatan kita jangan sampai membutakan kebenaran. Kebenaran harus dinyatakan. Itu akan menolong nasihat menjadi berguna dan bermakna. Nah, saudara-saudara, kegagalan itu sudah lewat dan hancur. Maka muncullah yang disebut di dalam Yesaya penasehat yang ajaib. Menarik, ketika perjalanan era hakim-hakim sampai berubah menjadi kerajaan, ya, para raja ternyata telah membawa Israel terpuruk. Karena apa? Raja tidak mau lagi mau dengar nasihat Nabi. Rasa paling hebat, rasa paling jago. Raja rasa paling luar biasa. Sampai Nabi sering berteriak pada mereka, Yesaya hidup di 4 raja paling tidak. Dan akhirnya dia mati di tangan Manase, anak dari Hizkia. Menurut tradisi gereja, dia mati digergaji, dimutilasi, minimum dibagi 2. Sadis. Kenapa Yesaya mati dimutilasi? Karena kebenaran yang dikumandangkannya. Celakalah siapa yang pergi pelayanan hanya untuk sebuah popularitas murahan, karena Tuhan akan jadi lawannya. Itu sebab memahami pergumulan tidak sederhana. Memahami kebenaran penting dan kita bergumul, saudaraku. Maka Yesaya dibelah 2. Ini Yesaya nabi yang saya juga tidak habis pikir. Ini tergolong dari keluarga bangsawan, seorang terpelajar, dan kitab Yesaya adalah kitab yang paling indah di dalam PL. Ya, penyusurannya, ungkapannya, gambarannya menarik luar biasa.
Tetapi Yesaya juga menjadi satu kitab yang sangat unik. Ketika Tuhan berkata, Yesaya, pergilah, beritakan apa yang kukatakan. Dan mereka tidak akan menanggapnya. Artinya pergilah kau, sampaikan pada Israel apa umatku, apa kata-kataku, tapi mereka akan menolakmu. Waduh, untuk apa disuruh pergi kalau mau ditolak? Tapi Tuhan sudah suruh. Jadi jangan pikir kalau kita khotbah pasti diterima orang. Saya akan berbesar hati kalau orang tidak mau dengar khotbah saya. Tapi saya tidak akan pernah mau berubah khotbahku dari apa yang kupahami tentang kebenaran. Kecuali salah, yes, harus berubah. Tapi kalau soal suka tidak suka, kalau benar harus disampaikan. Belajar mengerti, belajar melakukan. Memang saya sendiri pun kadang-kadang berkelahi dengan diri sendiri. Kan lebih enak jadi populer, disukai semua kan ya, daripada sedikit orang. Ya. Jadi belajar konsisten pun beratnya setengah mati. Karena itu saya berharap saudara adalah sahabatku yang betul, yang selalu memperhatikan dan mengingatkan bagaimana sikap dan prinsip-prinsip hidup yang harus kita tanamkan, sehingga integritas kita menjadi integritas yang teruji oleh waktu itu. Nah, sang Israel yang sudah terpuruk ini pecah dua, kerajaan utara jatuh di Asur, selatan mau di Babel. Nah, disitulah saya berkata, hai Israel, lihatlah, aku akan membuangmu Yehuda 70 tahun ke Babel, tetapi kembali aku akan memulihkan dan membawamu kembali. Itulah berita Yesaya yang disampaikan Tuhan kepadanya. Siapa yang mau dengar ngomongan Nabi kayak gitu? Jengkel lah semuanya kan. Mana sih kesel, gergaji, digergaji lah Yesaya. 70 tahun engkau akan terbuang di Babel sana. Kerajaan lagi berdiri tegak, tentukan semua murka. Siapa yang bisa bayangkan jadi orang buangan? Masa kita dibuang? Tapi aku akan membawamu kembali. Tahukah engkau waktu hancur lagi itu? Ini enaknya belajar sejarah kalau mau. 70 tahun kemudian kerajaan Babel mulai lemah, dihantam oleh Persia. Lalu Raja Persia, Ahasverus itu orang yang baik, lalu kasih pulang kembali. Maka bisalah kalian kalau mau pulang, pulanglah. Raja baik, orang kafir tapi baik, orang kafir tapi jahat. Anak Tuhan penjahat. Susah ngomongnya ya. Itu sebab kita baca Alkitab bingung-bingung. Tuhan pakainya raja kafir yang baik, Ahasverus. Lalu kembalilah mereka Yerusalem dan membangun Yerusalem. Ya, Zerubabel, Ezra, Nehemia. Itu 3 tokoh bangun dan membangun kembali. Jadi waktu kita belajar memperhatikan why God. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pada waktu kemudian Yesaya mengumandangkan itu bahwa mereka akan terpuruk. Namun, nah ini dia. Janganlah engkau gentar, hai engkau yang percaya di antara orang-orang bebal. Karena selalu ada yang sungguh-sungguh, bukan? Ada yang percaya dan selalu pemeliharaan Allah ada. Di pembuangan Babel pun kita mengenal Sadrak, Mesa, Abednego dan Daniel, orang-orang hebat, orang-orang yang punya iman prinsip yang kuat. Saya kagum ketika Sadrak, Mesa, Abednego dilempar ke api itu. Waktu sebelum dilempar di api, raja, apalah gunanya berdebat dengan engkau? Karena engkau raja, siapa yang bisa mengalahkanmu? Cukuplah, tapi kami tidak akan pernah menyembah patung emas yang kau buat. Kalau kau mau buang ke api itu, buanglah. Satu yang perlu kau tahu, Allah akan melepaskan kami dari api. Tapi koma, namun jika kami mati terbakar, Allah tetap Allah. Itu kalimat yang gak kita temukan sampai sekarang. Sekarang orang kalau doa, Allah pasti sembuhkan. Tidak mungkin tidak sembuh, Allah Maha Kuasa. Jahat kamu. Siapa bilang karena Allah Maha Kuasa engkau tidak bisa sakit? Siapa bilang karena Allah Maha Kuasa engkau tidak bisa miskin? Siapa bilang karena Allah Maha Kuasa engkau tidak bisa mati? Miskin, mati, sakitmu bukan halanganmu bersaksi. Itu iman. Kalaupun kami mati, Allah tetap Allah. Orang-orang ini muncul di tengah keterpurukan moral Israel. Orang-orang ini muncul di tengah hancurnya keimanan Israel. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam berita yang disampaikannya saya itulah sampai berita ini, bahwa dia adalah pemimpin yang hebat. Dia akan menolongmu, dia akan memimpinmu. Maka dikatakan, anak itu telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja mana ini? Manusia mana ini? Siapa ini? Jelas tidak akan ditemukan. Di era Yesaya tidak ditemukan itu siapapun namanya. Terlalu tinggi bukan? Jelas itu mengarah kepada Kristus. Kan nanti datangnya jauh Pak, yes, 500 tahun kurang lebih. Tapi itulah progresif yang kita bilang tadi. Dibuang, terpuruk, balik, membangun lagi keimanan mereka, jatuh lagi. Karena akhirnya imam-imam yang sudah balik lagi ke iman yang murni itu malah menyalibkan Yesus. Perhatikan, 1001 kali jatuh bangun agama,
tidak pernah beres dalam dirinya. Kedekatan dengan Tuhan itulah kata kunci. Jadi jangan pikir keterpurukan bolak-balik akan membuat kita jadi baik. Belum tentu. Cukup banyak Tuhan menghajar kita mungkin dalam hidup kita, tapi belum tentu perubahan hidup kita. Karena itu kita harus berdoa, Tuhan berikan aku hati yang sungguh. Nah saudara-saudara, dia akan datang dan dia disebut penasihat ajaib. Oleh karena itu, apa ini maksud dengan penasihat ajaib? Tanggul Isai, anak Daud itu, Yesus Kristus, dialah penasihat ajaib. Karena nanti kalau kita baca terus dari sekarang pasal 7, 8, 9 terus sampai pasal 11 terus ketemu, itu makin clear sekali. Maka dialah yang disebut sebagai penasihat ajaib. Dia Kristus Tuhan itu. Maka sekarang mari kita lihat apa yang membuat ditempelkan pada dirinya penasihat ajaib. Pertama, umat yang binasa, Kristuslah penasehatnya. Itu nanti ujung di sana itu. Nanti saya akan tarik mundur lagi. Maksud Bapak apa? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa tidak melalui aku. Itu bukan kata benda tapi bentuknya kata sifat. Akulah jalan yang membawa kamu. Akulah kebenaran yang membenarkanmu dan memberitahu engkau apa kebenaran. Di situ nasihat itu. Dan akulah hidup yang menghidupkanmu sehingga engkau bersatu dengan Bapa di sorga. Maka dengarkan apa katanya. Itulah yang harus kita lakukan. Setiap nasihat yang sudah diberikannya, bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, di sisi lain, bagi orang-orang Israel kita mundur ke belakang supaya saya ajak saudara bisa melihat Mesias itu dulu, lagu mundur ke belakang. Pada waktu janji itu disampaikan, bukankah Israel sudah terpuruk? Bukankah Israel akan dibuang ke Babel? Lalu apa lagi? Maka disitulah digambarkan, jangan gentar. Di zaman nenek moyangmu ada banyak penasihat palsu, termasuk di Yehuda yang membuat raja berperang dan nafsu. Selalu ada nabi-nabi bengkok, saudara. Zedekia adalah nabi bengkok yang betah dengan Ahab, sehingga waktu Elia datang, Nabi Mika datang, Mika bilang apa? Jangan pergi perang, kalian akan hancur. Zedekia bilang apa? Tidak, maju perang, karena Tuhan akan memberi kita kemenangan. Lalu mereka maju perang. Mika gara-gara ngomong benar dimasukin penjara. Zedekia tetap di istana dengan 400 nabi lain. Secara angka menang mereka 400 lawan 1. Tapi nabi ini nabi bengkok, paling suka kenikmatan istana. Kata-kata orang yang mau didengar orang itu yang diucapkannya. Dia tidak pernah mengucapkan apa yang Allah katakan. Mika mengatakan apa yang Allah katakan, tapi orang tidak suka dengar dan dia dipenjarakan. Nah ini makin miskin sehingga raja perang. Begitulah Yehuda akan terpuruk karena nasihat nabi-nabi yang kacau ini. Dan nabi ini penuh di istana, saudara. Jadi tiap di istana itu punya nabi. Nabi itu menjadi pembenaran tindakan raja. Nah nabi ini menyesuaikan dirilah dengan keinginan raja. Persis sekarang setiap orang punya pendeta masing-masing. Itu pendeta jadi penasihat spiritual sudah. Miris luar biasa. Pak doakan ini, Pak doakan itu. Tapi aneh jadinya. Ya. Ini menakutkan saudara yang kasih. Kalau kuberikan diriku untuk urusan itu, paling tidak ada beberapa belas orang ya yang saya bisa jadi advisor spiritualnya. Dan ini orang-orang hebat jaya semua yang selalu memerlukan perlindungan terhadap kejayaan, kekuasaan, kekayaannya yang limpah itu. Aneh ya? Pembenaran spiritual. Padahal tindakannya salah, caranya nggak benar. Tapi bisa mencapai tingkat paling tinggi. Puji Tuhan, ini berkat Tuhan. Kan mengerikan setengah mati. Lalu kita harus ada di situ. Nah oleh karena itu saudara, penasihat ini sudah rusak parah ini. Sehingga terpuruklah Yehuda, hancurlah dan mau dibuang ke Babel. Namun ada harapan, karena akan datang penasihat yang lebih daripada penasihat, yaitu Kristus itu. Itu loh maksudnya. Engkau sudah terpuruk karena penasihatmu, tapi penasihat ini akan membawa engkau bangun dan selamat. Itu sebab istilah ajaib menempel padanya. Dia bukan sekedar penasihat. Penasihat ajaib untuk membedakan dia dengan para hakim-hakim, nabi-nabi, tua-tua, dan imam besar. Ibrani ketika bicara keimaman, dialah imam besar agung kita. Bukan imam besar yang seperti ada ini. Imam besar itu mempersembahkan korban bakaran, tetapi dia mempersembahkan dirinya sendiri, mengagungkan. Jadi maka saya bilang tadi, kalau kita melihat historinya, lalu lihat ya, kaget-kaget kita, progresifnya begitu clear. Mestinya menurut saya umat gak terjebak karena petunjuknya jelas banget.
Ini masih mirip kayak anak sekolah minggu dikasih titik-titik lalu gambar mewarnai. Dia tarik garisnya jadi angsa, jadi bunga, jadi apapun tinggal dia warnai. Kan begitu. Karena ngikutin titik-titik aja. Jadi deh. Alkitab juga sama. Celaka kan kalau kita nggak bisa ngikutin titik-titik cuman garis. Kan keblinger bodoh namanya kan. Masa sih kamu narik garis aja nggak bisa? Lepas dari bengkok nomor 2 lah. Tapi karena ngikutin titik-titik kan gampang ya. Cuma ada sedikit yang bisa arts lebih rapi anaknya, yang repot-repot mungkin lari sana lari sini, yang kurang konsen mungkin kejebak kedebuk, tapi balik-balik lagi berbentuk lah. Cuma bengkak-bengkok bunganya ya, bunga bulat jadi pecah, ada segitiganya misalnya kan. Lalu dia warnanya jet, jadilah kita ngerti gambar itu. Artinya masih bisa dikenali. Tapi kalau hidup orang Kristen tidak bisa dikenali, mau jadi apa itu? Titik-titik itu sangat jelas di Alkitab. Nah oleh karena itu saudara, dialah penasihat ajaib dan dia penasihat yang tanpa salah. Jikalau penasihat-penasihat Israel tercatat dalam kesalahan dan bahkan banyak berbuat salah, bahkan ada penasihat palsunya, nabi-nabi palsunya, maka Yesus adalah penasihat ajaib yang tidak pernah salah itu. Dia beda dari yang lainnya. Maka pada dirinya ada 3 gelar, nabi, imam, raja yang menempel. Begitulah kita orang percaya juga, kita nabi, imam, raja dalam fungsi kehidupan kita. Kita nabi yang harus menyuarakan suara Allah. Imam yang bisa berdamai dan berdoa direct dengan Allah, ampuni dosaku. Tidak perlu imam lagi. Dan engkau raja, engkau bukan pecundang. Harusnya setan kau injak dan bukan kau ikuti sarannya. Itu keunggulan anak Tuhan itu. Engkau akan bertindak bukan apa kata orang, tapi kau tahu apa yang harus dilakukan dan harus bergerak maju. Saudara aku yang kekasih, pergumulan yang harus terus berjalan. Nah karena itu, dia penasihat ajaib yang tidak perlu penasehat. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 2 pada 6 ayat 16 kepada orang-orang tentang Kristus itu. Apakah dia memerlukan penasehat sehingga dia perlu dinasihati oleh manusia? Siapa yang bisa menasihati Allah? Tidak akan ada orang bisa menasihati Allah, bukan yang ada kita memerlukan nasihatnya. Sehingga engkau tidak lagi bisa lari dan bersembunyi. Bagaimana jalan kehendak Allah? Engkau tidak bisa menggugat dan berkata, kenapa begini, kenapa begitu? Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, kata Paulus. Sehingga dia dapat menasihati Tuhan. Jangan gini, jangan gitu. Tapi maafkan aku. Banyak doa kita ngajarin Tuhan kan. Tuhan bikin gini, bikin gitu. Tidak ada doa kita mau ngerti apa kehendak Tuhan. Kita buru-buru mau kita apa. Ya. Saya paling rasa terganggu. Ya. Ketika di radio satu kali, kita mesti berdoa. Saudara, kalau hidup kita susah, bagaimana kita mau bersaksi tentang Tuhan yang berkuasa dan menghidupi hidup kita? Karena itu berdoalah. Tuhan tidak mungkin mau dipermalukan. Pasti kamu akan berhasil. Waduh, keren juga doanya. Ini berhasil, ini ukurannya apa? Ya, saudara, saya ada orang, ya, saya doakan. Ya. Saya doakan dia. Lalu dia bilang, saya doakan dia supaya berhasil. Sesudah dia berhasil, kaya raya saya doakan. Akhirnya utangnya sama saya dibayar. Kurang ajar, jadi lu doain supaya utangnya dibayar. Apa doain orang itu supaya kaya? Ngerti ya? Ada orang utang sama dia. Orang ini nggak bisa bayar. Didoain sama dia supaya lalu orang ini kaya. Lalu orang ini bayar utang sama dia. Ini kebelet juga ya. Ini doa apaan ya? Lalu satu lagi. Maka kau berdoa. Mari kita berdoa. Lalu doa. Tuhan, berkati kami. Mampukan kami. Khususnya saudara-saudara yang miskin. Supaya mereka jadi kaya. Sehingga dengan demikian dunia tahu mereka adalah anak-anakmu. Sehingga mereka bisa bersaksi. Kalau saudara miskin, saudara susah, gimana saudara mau bersaksi? Mati nggak saudara? Apa kau pikir kalau kaya kau bersaksi? Terlalu banyak orang kaya bikin lumpuh hidup ini. Maka selalu Alkitab menariaki, hati-hati, jangan kau pelihara harta di dunia ini, akan busuk. Tuhanlah Tuhanmu. Mamon itu hanya budakmu. Dia tidak pernah boleh jadi rajamu. Uang itu hanya budakmu. Oleh karena itu saudara, mari jangan menasihati Tuhan akan apa. Ya, sekarang saya mau aja sedikit berdiskusi dengan saudara. Ekonomi kita balik lagi terpuruk. Dan ini akan berat. Sampai menutup 2014 kita akan sulit. Lewat pemilu belum tentu lagi. Tergantung sentimennya positif apa enggak. Siapa presiden yang terpilih. Ini akan berat. Kita sudah mendekati 12.000. BI sudah mati-matian mau bertahan di 11.000. Jangan mimpi 9.000. Oke, mati-matian mau bertahan di 11.000. Tapi sekarang udah tembus 12.000.
Ya, pemerintah rapat, presiden rapat, paket ini, paket itu, terlalu banyak paket. Tapi kurang pahenya ya, paket hemat. Apa hemat? Hemat bicara, banyak kerja. Itu hemat yang paling penting. Jangan terlalu banyak rapat dan pidato. Karena nothing. Kita kalau lihat barisnya. Saya bersyukur karena saya kenal beberapa ekonom. Lalu kalau ngomong ini lebih begini. Wih, iya. Saya ditunjukin angka statistik baru kagum. Wih, benar juga ya. Ngeri amat kita ini. Yes. Properti kita booming. Utang properti 50 triliun. Desember harus selesai. Kalau selesai, kalau nggak berpotensi macet lagi. Tapi properti kita udah gila-gilaan. Orang kerja jangan mimpi beli rumah. Udah dibunuh-bunuh sana rumah, di langit-langit sana, jauhnya setengah mati. Edan itu rumah sekarang. Mengerikan ya. Maka Pak Harto masih hebat. Waktu bikin Bank Papan Sejahtera lalu ditetapkan, lalu bikin BTN gitu ya untuk kredit perumahan yang lebih murah. Sekarang nggak ada program itu. Sadis. Saudara-saudara, cukup menakutkan. Nah, kita kembali. Ketika banyak hal-hal yang salah diucapkan, salah, mau kemana kita terpuruk. Nah, sekarang kita susah. Ya, kerusuhan 98 sih agak jauh. Tapi selalu terbuka. Karena ini perebutan kekuasaan. Ketika sekelompok orang merasa tidak yakin lagi, dia akan merekayasa keributan. Masih terbuka ruangnya. Contoh, lalu terjadilah 98. Negara kita terpuruk, babak belur semua kan. Hancur-hancuran ekonominya, sosial politik babak belur. Sekarang politik kita udah memanas luar biasa. Kesenggol aja belum kepegang udah panasnya setengah mati tuh. Ya. Ini kalau Senturi dibongkar habis sekarang, kolaps negara kita. Sehingga nanti tunggu habis 2014, satu-satu kena. Nggak tahu sampai kemana nanti ujungnya. Ya. Saudara-saudara, cukup mengerikannya. Ada situasi-situasi yang berat. Nah, pertanyaannya, kalau kita berdoa di tengah situasi yang berat, pelik, krisis ini, krisis itu, semua ada, moneter krisis, apa politik krisis, sosial krisis, agama pun krisis, kita berdoa dong. Kalau kita berdoa apa? Doa kita supaya Tuhan apakan negara ini? Tuhan pulihkan. Itulah janji kita kan. Pulihkan negeriku, pulihkan, dan seterusnya kan. Lalu kita minta sama Tuhan supaya Tuhan pulihkan. Bagi saya antara baik dan jahat tidak salah permintaan kita. Tapi kenapa nggak pernah nanya? Why God? Tell me. Kenapa Tuhan beritahu aku? Lah kalau Tuhan bilang salahmu, kalau gitu bereskan dosaku. Biarkanlah kesulitan ini terus supaya aku dekat padamu. Kan mestinya begitu ya. Tapi kan kalau kita bilang begitu kan gak enak amat doanya. Pantas kalau kesulitannya dekat terus gimana? Itulah bodohmu. Apa kau pikir Allah mesti kau ajari? Itu loh maksudnya. Kalau kita kan gak suka dong ada krisis yang berkelanjutan. Pengen cepat putus. Itu normal. Tapi kita pikir kalau putus lalu beres. No. Banyak kali kita diberkati Tuhan di tengah kesulitan. Banyak kali kita dekat Tuhan di tengah keterpurukan. Tetapi menjadi hancur di tengah kejayaan kita. Daud dekat Tuhan di mana? Ketika diuber-uber Saul. Daud hancur di mana? Ketika di istana jadi raja. Lalu lihat Batseba. Sudah ngerampok bini orang, dibunuh pula lagi suaminya. Gendeng ini Daud. Kenapa berubah jadi sadis amat? Kenapa bisa begitu? Tapi apa orang nggak boleh jadi raja? Ternyata Yusuf cukup sukses kok di Mesir. Nah, oleh karena itu bukan soal jadi raja apa nggak jadi raja, tapi kita bagaimana. Nah, karena itulah bagaimana seharusnya dalam hidup kita berkelahi dan bertanding. Bertanding. Kenapa Tuhan? Apa yang mau kau ajarkan aku? Karena dia penasehat ajaib, dia nggak bakal salah. Nanya dong. Jangan ngajarin terus dalam doamu. Maka hati-hatilah. Itu sebab saya bilang kalau berdoa-doa yang jujur lah. Tanya dirimu. Tuhan tolong aku mau bikin ini, bikin itu. Padahal pemalasnya kau. Nah, malu kau doa begitu. Nanti kan malaikat pun capek catat doamu. Mau jadi direktur kau kelas kerja malas. Tuhan tolong aku supaya lulus tapi gak mau belajar. Jangan berdoa begitu. Kalau mau berdoa Tuhan ampuni aku malas belajar. Lebih enak itu. Gak lulus pun kau ya bisa dimengerti lah kan. Ini mau jadi juara kelas tapi gak mau belajar. Jujur lah tuh kalau doa gitu loh. Jadi kalau Tuhan kita mau ngerti ya why God, kita dikuatkan. Kalian tahu saya sudah bilang 13 obat sekarang tiap hari ya, 10-11 obat plus suplemen ya. Jadi saya mesti makan tiap hari. Dari 2009 sudah habis berapa tahun sekarang? 2013 4 tahun. Pada bulan Agustus kemarin 4 tahun minum begitu terus.
Pantangan saya tidak boleh capek. Saya kadang tidak ngerti, tapi Tuhan percayakan banyak hal. Ditaruhnya di hatiku gelisah ngeliat Papua. Februari saya akan pergi ke Papua lagi. Ya, tapi kali ini untuk rekrut anak-anak dan bawa ke Kalimantan. Pada bulan Juni mungkin nanti ada anak-anak dari Papua yang kita bawa ke sana. Nah, nanti akan ketemu kepala suku. Lalu kita akan mulai bicarakan. Entah berapa tahun lagi kita juga nggak tahu. Moga-moga 7-10 tahun kemudian anak-anak ini lulus, kita balikkan Papua, baru kita bangun sekolah. I don't know. Saya tidak tahu dan saya tidak peduli kapan. Tapi saya tahu bahwa saya harus pergi menjawab panggilannya. Untuk tugas itu. Pak, kalau gitu kenapa Tuhan gak sembuhkan jantung Bapak ya? Mau kupun itu kalau katanya. Tapi apa urusanku? Mau bengkok jantungku itu, mau jebol, besok urusan dia lah. Dia terlalu hebat untuk membuat saya kasih jantung baru. Tapi mungkin jantung tua gini saja sudah kadang-kadang kurang ajar ya, apalagi jantung muda. Bisa nggak pulang ke rumah nanti, lari terus. Kan kita belajar ya, baik juga kok Tuhan, yes. Tapi mengerti kebaikan Dia, Sang Penasihat Ajaib, susah, nggak cocok sama selera kita. Tapi kita mesti ikut. Kita mesti jalani, saudara. Maka kadang-kadang ya, kalau kita cinta Tuhan, orang juga susah ngertiin. Aduh, udah jangan deh, jangan gitu, jangan. Mengerti sih, memang jangan gini, jangan. Saya ngerti banget itu. Saya tahu itu. Ya. Tapi kadang-kadang dorongan ini pun, saudaraku, sulit untuk ini. Mau tidur pun kalau kita lawan-lawan udah jadi gak bisa tidur kita gara-gara itu. Pergi ya, pergilah pelayanan, jalan semua, jalankan tugas. Dia penasihat ajaib, ikuti apa kata dia. Nah, begitulah saudara untuk bersikap di dalam hidup. Jangan nasihati, jangan ajari dia apa yang harus dilakukannya dalam hidupmu. Maka Yesus pun berdoa, diajarinya kita berdoa. Tapi kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, keinginan yang manusiawi, apa? Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang. Jangan tambahi titik di situ itu. Jangan kau bikin koma lagi. Dan kau tahu Tuhan apa kehendakku, sesuaikanlah. Ya, itu kurang ajar juga. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dan kau maha tahu, kau tahu kehendakku. Jadi ya sesuaikanlah. Ya akhirnya Tuhan juga kita putar-putar. Ya, mana bisa kita begitu? Tapi jujur saya harus berkata, Pak, gimana ngikutin Tuhan? Sorry aja kagak enak. Kadang-kadang saya stres. Gimana sih orang mau gini nggak jadi? Orang bengkok-bengkok jalannya, mulus semuanya. Kita lurus-lurus, bengkok-bengkok jalannya. Jadi susah juga ya. Jatuh-jatuh kita gara-gara jalan lurus. Orang jalan bengkok-bengkok malah kenceng, linglung. Maka saya suka Amsal. Jangan iri pada orang berdosa. Apa maksudnya? Kan orang berdosa sukses sekali jalannya. Dan kau jangan iri. Aduh, kadang-kadang saya pikir-pikir, aduh Tuhan, susah banget ya. Di satu pihak sih kayaknya patriotik ya, Tuhan aku berdoa supaya mereka bengkok-bengkok ini minggir semua, biar yang benar itu bagus dan seluruh dunia jadi bagus. Tapi aku tahu dia pernah ngomong, kan nggak bisa anakku, yang jahat itu makin jahat, akan kuhancurkan bumi ini, baru ku bikin yang baru, langit baru, bumi baru, dan apa, manusia baru. Tapi tolong jangan istri baru ya, nggak boleh itu. Nah, bagaimana hidup kita digumuli, dijalani begini. Nah, oleh karena itulah penasihat ajaib itu akan menasihati kita. Dan dia menasihati kita dengan apa tadi? Firman-Nya yang menyelamatkan kita. Beginilah kau, sangkal dirimu, pikul salibmu. Hei kau, kalau kau pelihara uangmu itu, dan itu Tuhanmu, celakalah kau. Jangan kau bangun rumahmu seperti orang membangun di atas pasir, cepat naik, rubuh sesaat. Terus, bangun di atas batu, susah bangunnya, datang badai tetap bertahan. Jangan jadikan kekayaanmu, itu nasihatnya kaya raya luar biasa. Dengarkanlah, taruhlah dalam batinmu apa yang disampaikan si penasihat ajaib. Itulah pesan kepada Yehuda. Hei Yehuda, bukan lagi nabi imam, tetapi dia Raja Shalom, Tanggul Isai, anak Daud itu. Dialah penasihat ajaib itu. Tapi sayang waktu dia datang, imam menjadi penasihat jahat. Dijahatinya lah semua rakyat itu kan. Ayo teriak, salibkan dia. Gila juga. Selalu saja penasihat jahat ada. Sampai kapan? Nanti sampai Yesus datang kembali. Dan lebih gawat lagi, Yesus pun ingatkan. Dan kau tahu, si palsu-palsu itu akan lebih hebat, membuat mujizat yang besar dan banyak orang ikutnya. Dan celakanya gereja, mengukur keberhasilan gereja kuantitatif dan berpikir itulah kekristenan. No, kekristenan kualitatif.
Nah jadi saudara-saudara, apa yang dijalankan itu mengangikatkan kita. Oleh karena itu bagaimana kita dan penasihat ajaib? Maka dia sang penasihat ajaib, Rohnya yang kudus memberikan kita karunia. Roma 12 menceritakan siapa yang mempunyai karunia menasihati, hendaklah dia menasihati. Wah, maka karunia adalah bukan talenta. Talenta adalah kemampuan yang menempel pada diri. Kamu bisa nyanyi, tinggal kamu latih. Kalau kamu latih, kamu hebat. Kalau nggak latih, nggak hebat. Orang bisa nyanyi, sekalipun tidak talentanya ada, tidak talented begitu ya. Dia bisa nyanyi, tapi limited. Ya, maka orang yang punya talenta dan kalau berlatih, waduh luar biasanya, kita gila tuh suara gitu. Ya, itu hebat setengah mati. Tapi kalau tidak ada ya susah. Nah, itu talenta. Bakat lahirnya. Kalau karunia, Tuhan tambahkan. Kapan Tuhan tambahkan? Kalau kau setia. Upah kesetiaan adalah karunia. Upah kesetiaan, ingat ya, adalah karunia. Karunia. Menyembuhkan bisa. Bisa kalian berdoa orang lain sembuh. Bisa, siapa bilang enggak. Tapi jangan besar kepalamu. Jangan terus kau bilang, wah ternyata aku bakat dukun juga ya. Lain itu. Lalu kolegalitas lah kau tulis, pendeta khusus terima doa orang sakit. Dharma. Usir setan, tolak bala, tolak rugi. Gak ada itu, penipuan itu. Itu karunia Tuhan. Ya. Berkali-kali saya bilang, saya bersaksi, tidak satu, banyak orang yang sakit doa sembuh. Malah ada yang bergantung dan anggap seperti saya ini dari dukun, dan saya nggak mau. Saya bilang, ibu jangan salah, kita doa bareng-bareng. Tapi waktu itu, waktu bapak doakan ya, waktu doain suami saya sembuh, pak ini sembuh, begitu bapak doa telepon, cucu saya yakin pasti sembuh juga. Ibu, saya tidak pernah doa dan menyembuhkan orang. Yang sembuhkan Tuhan. Ya, tapi mari kita doa sama-sama. Tapi hati-hati, jangan bilang Pak Bigman. Istilahnya itu gawat lagi, dua bapak cesplung. Buset. Emangnya minyak angin apa? No. Kalau saya mau memanfaatkan, maaf ya, numpuk saudara. Perusahaan buka, aduh Pak Bigman luar biasa, Pak Bigman doain. Sekarang ada 5 cabangnya, 6 cabang. Di Köln, Jerman, Pak Bigman luar biasa, thank you. Mantu saya punya usaha yang Pak Bigman doain. 2 tahun kemudian dapat penghargaan dari pemerintah Jerman. Tante, mantu tante memang pekerja baik. Ya, tante juga berdoa, saya berdoa. Tidak ada keberhasilan usaha tanpa kerja keras juga. Tuhan tidak akan berkati. Makanya yang malas itu suruh belajar sama semut kan, biar Kristen pun dia. No, bukan Bigman Sirait. Jadi saya sekarang sudah sering pikir mau doain apa ya. Pikir mau khotbah apa? Ke kantor Pak. Cuma doain Pak, ini kan mau peresmian Papa yang tumpang tangan. Buset. Waduh. Saya tapi bersyukur loh, beberapa kali yang deket-deket. Ya thanks God. Apa namanya? Saya pas ada pelayanan. Tapi yang lain lagi minta, ini mau launching Pak begini-begini. Tapi sorry ya, boleh nggak? Kita khotbah dulu lah. Ya saya kasih khotbah. Terserah Pak Bigman. Yang penting Pak Bigman datang. Itu pun nggak sekali. Dan saya mesti khotbah dulu, kasih lurus dulu konsepnya. Miris ya? Emang Bigman Sirait kalau doa terus orang sukses usahanya karena si Bigman? Bodoh kali. Jangan percaya. Enggak itu. Kalian pun bisa. Nah karunia itu berdoalah. Tapi ingat, setialah. Maka Tuhan tambahkanlah karunia pada kita. Ya, Tuhan tambahkan. Saya mengerti banyak hal khususnya Alkitab, jujur saja. Kadang-kadang saya pikir, kok aku bisa ngerti nih? Kok bisa tahu ini? Saya pun bingung dengan banyak hal yang saya ketahui. Saya menemukan banyak hal dan saya pun kaget-kaget. Maka tahulah aku, Tuhan baik padaku dan kurasakan kebaikan itu. Maka kuatlah aku, oleh karena dia menanggung sakitku yang harus kujalani ini. Thanks God. Dan tidak ada alasan bagiku untuk berlambat-lambat. Nah, yang kedua, dia memberikan kita karunia menasihati. Dia memberikan firman sebagai bunyi nasihat. Dan kita dikatakan di dalam Alkitab, hendaklah kamu saling menasihati. Roma 15 ayat 14 itu. Kenapa? Karena Kristus Tuhanmu penasihat ajaib memberikan kepadamu karunia-Nya, maka kamu harus saling menasihati satu dengan yang lain. Kadang-kadang ya kalau pendeta nggak sempat tahu saudara, tapi teman lalu lihat kenapa, lalu ngomong-ngomong satu rasa terhibur saling doakan. Itu loh gereja. Gereja itu bukan semua pendeta lalu doanya cepleng, enggak itu. Kalian pun dipakai Tuhan. Ya. Tapi kalau kita ada waktu sama-sama, mari kita saling mendoakan. Duduk ngobrol sama-sama. Hanya saja misalnya kayak saya posisi pendeta, ya mohon maaf saudara yang sedikit aktif.
Papa ada waktu nggak duduk? Ayo. Pak ada waktu nggak duduk? Ayo. Apalagi Pak ada waktu makan? Apa pasti lah itu. Jam 12 siang udah ada undang. Jangan pula kau aja, aku jam 3 kan. Udah lewat masa-masa puasanya kan. Duduk kita bareng. Saya siasati semua. Saya itu biasa breakfast meeting, lunch meeting, dinner meeting. Karena terlalu urus ini, urus itu. Oke, gue gak ada waktu, tapi kita breakfast meeting bisa nggak? Ketemulah makan pagi. Di mana itu? Terus kita ngobrolin urusan ini. Ya, selesai. Nah, kamu kemana gini? Waduh, saya pagi ini ada PA. Siang kamu bisa nggak? Ya udah siang belok ketemu. Ngomong. Ya, thanks God. Kita siasati kan ya. Saya kan gak ada alasan untuk kemudian tidak mengerjakan itu. Nah oleh karena itulah saudara-saudara saling menasihatilah kita dan menasihatilah berdasarkan firman Tuhan. Tapi bagaimana pula kamu menjadi penasihat yang baik? Ternyata firman Tuhan kau gak ngerti, kan susah. Jangan kau bilang nanti orang nanya, Pak saya ini begini-begini, kalau nggak ngambil uang nggak bisa beli rumah nih Pak. Tapi semua orang ambil uang, saya boleh nggak Pak di kantor ambil uang? Uangmu bukan Pak, saya mesti korupsi. Terus kalau nggak korupsi nggak bisa beli rumah Pak. Emang kau bisa korupsi? Ada kesempatannya Pak. Cobalah kau lakukan pelan-pelan. Tapi kalau berhasil ya mungkin memang Tuhan kehendaki. Nah lu, ini kan penasihat gila ini. Dilakukan kawan itu lalu bilang haleluya kan begitu kan. Saya ingat betul ini the true story ya. Saya dulu persekutuan, kita masih anak-anak muda dulu. Saya belum nikah. Saya bajingan saudara, kelahi apa semua begitu. Jadi cuma waktu saya tobat ya saya pikir logika ini kan juga mesti jalan ya. Jadi saya ingat betul ada satu teman saya pas saya udah tobat itu jadi MC lah ceritanya kan. Pimpin lah di persekutuannya. Lalu dia kesaksian kan, kita buat orang saksian, dia kesaksian. Saudara-saudara saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan tolong pimpin. Betul kemarin itu saya mau ujian. Memang saya nggak belajar ya. Aduh pas ada ujian saya deg-degan karena bikin acara jadi waktunya nggak cukup gitu kan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya ujian jalan saudara. Ya, udah kita duduk di situ semua, guru ngawasin. Ya. Tapi puji Tuhan, di sekolah kami itu ada kipas angin. Saya udah nggak tahu jawabannya apa. Tahu-tahu teman saya punya lembar jawaban terkipas, jatuh ke bawah terbaca manis. Dia ingkarinya, Tuhan menolong saya. Aku pun bingung kan, bajingan baru bertobat ini kan. Saya bilang aku pun nakal, tapi apa iya kayak begitu Tuhan setujui? Saya tak yakin, masa nyontek si Tuhan bener nih? Saya ini nakal memang, tapi rasanya susah saya ngerti itu gitu. Tapi itu orang Kristen naifnya. Tuhan tolong. Gila ya. Hati-hati loh saudara. Nah kita perlu nasihati. Tapi pakailah nasihat berdasarkan firman. Tapi maaf ya, Anda tidak berhak kalau Anda tidak mau belajar firman. Supaya kau dipakai Tuhan, belajarlah firman. Amin. Itulah dia penasihat ajaib. Dia nasihatilah dan dibawalah kita bukan saja kerajaan Israel yang sementara, tapi kerajaan kekal. Ah itu nanti nempel pada si penasihat ajaib itu Raja Damai. Uish, luar biasa ya. Nah biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita dalam perenungan kita sepanjang Natal. Jadi ingat, saya rekonstruksi sedikit. Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa mengatur, mengurusi jemaat itu sendirian babak belur. Yitro bilang, angkat hakim-hakim atas mereka. Diangkatlah beberapa ketua ini. Sistem hakim-hakim bergerak sampai ke tanah perjanjian. Yosua membagi lahan. 11 suku dapat ya. 11 suku. Satu suku yang gak dapat siapa? Lewi. Ya karena dia tidak boleh berusaha. Kenapa dia tidak boleh berusaha? Karena dia pendeta. Jadi pendeta sekaligus pengusaha udah tahu ya, nggak boleh ya. Supaya ngerti semua dulu ya. Kalau mau usaha, kalau mau pendeta, fokus kerja. Kalau nggak mau fokus pasti kacau balau ya. Nah, jadi pendeta sudah dia lepas, dia tidak boleh. Nah dia hidup dari perpuluhan, tapi bukan dia sendiri. Buat si Lewi, kemudian rumah Tuhan, janda miskin dan orang asing. Ada 4 posting. Oke. Jalan, diangkatlah juga hakim-hakim tadi. Nah, sampailah mereka tanah perjanjian dibagi itu, lalu tempat-tempat tinggal adalah hakim-hakim tiap-tiap suku ini. Lalu nanti diantara mereka itu diangkat Tuhan lagi satu hakim yang terbesar. Nah, nanti seperti Simpson itu dia hakim-hakim Tuhan munculkan, tapi tarungannya beda-beda ya. Satu bicara, satu kekuatannya. Jadi unik sekali Tuhan angkat itu. Ya, menjadi representasi kekuasaan Allah lewat umatnya, ya. Nah kemudian saudaraku yang kekasih,
bergerak, tapi dasar umat ini bengkok hatinya kan, nggak mau lagi hakim-hakim, mau apa? Raja. Diangkatlah satu raja. Raja ini Babelo namanya, raja punya kuasa. Nabi pun bisa dibunuhnya. Makin gencar lah semua, makin rusak lah kan urusan. Karena siapa lah yang mau koreksi raja kan gitu. Jadi sebetulnya mereka terpuruk lah kakinya. Dari teokrasi mereka berubah menjadi monarki. Ya. Nah kemudian berjalanlah itu, ternyata monarki pun dikoreksi oleh zaman. Jadilah demokrasi. Hanya balik lagi sebetulnya ke pola pertama, teokrasi. Karena demokrasi yang paling benar adalah teokrasi. Salah adalah salah, hukum Allah itu harus tetap dan tegas, ya. Kemudian mereka jalan, lalu muncullah penasihat palsu, hancurlah mereka. Gara-gara Nabi bengkok-bengkok itu, dibuang Tuhanlah utara ke tangan Asyur, selatan tinggal nunggu terbuang di tangan Babel. Hancur dong semua. Kalau semua hancur mau ngapain lagi? Nggak ada harapan kan? Habis dong Israel. Tapi Tuhan janji, Yehuda akan datang dari antaramu, Tanggul Isai anak Daud itu. Dialah Raja Shalom. Muncullah pengharapan. Dialah penasihat ajaib. Ikutilah dia. Nasihatnya itu. Tapi sayang waktu dia datang, imam-imam yang mestinya membawa umat ngikut Yesus malah ngelawan. Salibkan dia. Beruntunglah gembala. Mereka menjadi tamu private di dalam Natal. Beruntunglah Majus 2 tahun kemudian bisa tiba juga di situ. Celakalah para imam, karena mereka tetap di istana dengan kenikmatannya. Nah kemudian bergerak dan berjalan saudaraku yang kekasih, sampai akhirnya apa yang terjadi? Kemudian bangsa itu terpuruk dan menyalibkan Yesus. Nanti muncul pula pengakuan kepala tentara yang hebat nanti itu pada Allah yang perkasa. Waduh keren loh. Sampai kemudian Paulus, sesudah para rasul 12 itu, para murid-murid, Yudas hilang. Lalu Matias diganti, tapi itu kemudian hilang. Penggantinya adalah Tuhan pilih, Tuhan persiapkan siapa? Paulus. Rasul-rasul berinisiatif, kita 11 mesti 12. Lalu angkat undi, dapat Matias. Ternyata Tuhan memang mau lain. Sama seperti Israel ngotot, dapat Raja Saul. Tapi Tuhan mau beda, maunya Daud. Tapi Tuhan biarkan ya. Jadi hati-hati ya. Kalau kita sukses jangan pikir Tuhan berkati. Sorry ya. Tuhan bisa biarkan kita dalam kekacauan kita. Tapi dia membuang kita. Demi Tuhan yang hidup. Perkara. Oke. Lebih bagus kau gagal. Tapi di situ kau menemukan dia. Alangkah indahnya. Di keberhasilanmu kau bersama dia. Itu harus menjadi mimpi kita. Nah, dia penasihat ajaib. Maka waktu di atas kayu salib, dia mengajarkan kita. Era para rasul diajarkan. Itu sebab kita sekarang harus saling menasihati berdasarkan nasihat sang ajaib, Kristus Yesus Tuhan. Karena tidak ada satupun kata-katanya yang salah. Tidak ada yang tidak pas. Tapi gak enakin kuping Pak. Memang iya. Kalau kau mau enakan kuping, jangan dengarkan nasihat sang penasihat ajaib. Kalau kuping mau enak, cari korek kuping. Itu lebih cocok buat kamu. Iya, jadi belajarlah mengerti kehendak Allah itu. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita belajar terus saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan lain berdasarkan firman. Kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh berdoa. Penasehat ajaib, sang Natal itu. Bapa di dalam surga, Natal indah sesungguhnya. Tapi kami seringkali kehilangan momentum memahaminya. Natal indah milik orang percaya, tapi banyak kami tak mempunyainya. Karena itu kami berdoa untuk sang Natal menemukan kesejatian makna di pengiringan kami akan Engkau, penasihat ajaib, supaya sungguh kami menaklukkan diri pada tiap nasihat-Mu dan menasihati satu dengan yang lain seperti apa yang Kau ajarkan pada kami. Bagaimana seharusnya kami hidup bersama-sama, bersekutu. Bagaimana kami hidup sebagai pribadi, sebagai umat-Mu. Tuhan, tolonglah. Kalau kami lalai, ingatkan kami merenungkan firman-Mu. Kalau kami salah dan keras kepala, bermurah hatilah.
Pukul kami supaya kembali ke jalan-Mu, karena lebih baik kami terluka tapi ada di pelukan-Mu. Tuhan, tolong kami. Ajar-ajari kami kebenaran firman-Mu, hidup seturut kehendak-Mu, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu, tolong pimpin dalam cinta kasih-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesatian bagi pengurus, sehingga kami belajar tak melihat apa yang kami pentingkan atau apa yang kami dapatkan, tapi kami belajar untuk berlomba-lomba merenungkan, memikirkan, melihat apa yang bisa kami kerjakan. Karena itulah kesejatian pelayanan. Mungkin kami melayani kurang dihargai, kurang diperhatikan, atau bahkan jadi sendiri. Ingatkan kami, Kau sudah lebih dulu ada di sana, dan ketika kami di sana, sejatinya kami bersama-sama denganmu, penasihat ajaib. Karena itulah biarkan Natal ini Tuhan mampukan kami tak hanya mengerti tapi memiliki dan mengaktualisasi itu dalam hidup ini. Terima kasih untuk semuanya, dan kami berdoa untuk sepanjang rally Natal kami hingga tanggal 25 nanti, supaya sungguh-sungguh semua menjadi perenungan membawa kami makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, Natal yang sejati. Di dalam nama-Mu, untuk kemuliaan-Mu, kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang terkasih, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul.